Bisa Cloud. Jangan lupakan juga ada salah satu sebenarnya itu hero dari Light ya, ada Kufra. Kayaknya aku jarang sih ngeliat Finn pakai Chow. Harusnya biasanya bisa nih. Bisa di roam. Bisa di roam ya. Bisa di roam. Biar EXP-nya aja yang punya sisi ya. Iya, Gatot Kaca misalnya tadi ya. Ganggu banget juga. Ganggu. Atau bahkan badan. Iya. Oke, bisa sekarang mungkin ke gold lane-nya dulu kah? Moskov udah nggak ada. Cloud bisa jaga diri sendiri. Mandiri ya, biarkan Mandiri. mandiri. Mandi. Fire of battle. Masya. wow. Dan ini juga tantangan karena Masya ini bisa putusin atau ngikut kabelnya Fanny. Iya, dan kalau digesek pun dia punya 3 kali lipat darah. Ya meskipun tipis ya darahnya Sebenarnya ya. Sebenarnya iya. tipis. Kelihatannya tebel tapi tipis. Cuman lumayan lah. Cuman lumayan kalau nge-spam itu loh enak banget Thunder Clap. 3 kali Thunder ya. Mana kuat Fanny kalau 3 Sebuah kali. gebrakan baru lagi nih, walaupun sebelumnya pernah ya. Ini hero power sih. Iya, hero power juga. Masya. Masya. Tapi ini berarti setup mereka nih ya buat bikin sendiri di Turtle. Yang jadi tanda tanya. Soalnya Masya untuk setup Turtle agak susah. Yep. Buat di awal-awal. Oke. Selama belum pegang Heptasis. Dan yang akan langsung ditutup juga oleh Bigetron. Golden yang kan Koi Gak, ternyata Hilda dulu yang mereka ban. Gak mau ya, adu gebuk ya nih. 2 wanita-wanita perkasa. Iya kan. Hilda sama ini Masya. Masya. Lucas di band, alright. Berarti kayaknya sih band Lucas Suyo. Iya. Karena buat RRQ ya. Oke. Dan band EXP lagi kah Fovius? Hero dari Dairon? Atau yang bahaya Cici misal? Bener Cici sih. Ya. Asumsi kalian di ini ya. Ya, Romer ya. ya. Atau bisa aja kaliannya EXP juga. Ya, XP ya benar. Ini RRQ. Ya. Dan last band dari Bigetron. Kalau memang mau incer ke EXP-nya ya Cici bakal jadi wise choice banget buat ditutup. Atau ya bisa ke Fovius-nya. Tapi masih ada Tigreal loh. Gue masih Uranus. Wow. Mau Sampai lebih- ke Uranus loh. Dia mau lebih dimudahkan Masyanya biar nggak diganggu. Masya ini lumayan lemah sebenarnya buat early game. Ya. Gak mau kalah cut ya. Yep. Oke. Tapi last band dari RRQ. Jungle. Masih ada Suyo. Yep, Lucas Suyo. Naruto Sasuke. Sasuke. Tapi sebenarnya ya, kalau misalkan mau di battlein sama Assassin juga masih possible ya kayak Possible Hayabusa. Hayabusa. Yep, masih ada Hayabusa. Yep. Oke. Hayabusa, Suyo, atau yang pasti-pasti aja di gold lane-nya dulu nih yang kita tutupin nih. Ya, Cloud. Cloud, hero-heronya emang. See value in me. Fredrin. Referensinya udah sampai Uranus Fredrin loh. Iya. Fredrin. Karena ya contohnya kemarin deh, Fredrin juga memang cukup strong ya buat ada di depan, ngebadanin. Ini coachnya nggak mau ikutan rambut merah juga kan? Belum kayaknya. Belum. Kayaknya kalau coachnya kita harus lihat Koen dulu gak sih? Kenapa sampai sana? Sekarang Jauh. Koen juga diminta. Koen juga diminta. Maaf ya Koen ya. Jauh ya. Tapi Joy ternyata karena memang udah punya badan ya. Tapi Joy. Joy ya? Hah. Berat buat Joy. Poveus badang. Itu dia, ini bisa keluar semua sekarang. Ya. Obvious. Dua-duanya lagi, Bor. Ya. Satu aja lah. Satu aja. Satu aja. Maaf, Itu aja. maaf, Tapi, maaf, belum. tapi kalau misalkan memang mau fokus untuk menghentikan laju dari Joy-nya ya badang. Badang, iya benar. Pove juga bisa kan kayak geser kecil aja udah rhythm of dia udah putus. Iya ya. Tapi kalau dia tabrak-tabrak belakang tuh suka resikonya keangkat-angkat cusin kan. Nah itu dia, susinnya yang jadi ini ya, PR ya. concernnya. Yap. Oke. Tapi ya secara gold lane juga ini sama-sama disembunyikan. Cloud-nya diambil The only one. dan juga Poveus. Wah jadi Eman dipaksa apa nih, Beatrix gitu. Iritel. Di retail, susah ya Rufani. Iya sih. Brody, udah andalannya apa belum pokoknya di Brody. Bener sih. One apalagi bakal nangis di sini. Iya, stun lah, ada stun. Oke. Iya. Beatrix atau Bisa nge-dash, minimal nge-dash dulu deh. Bruno. Oke Bruno. Bruno ya. Landing Bruno, oke. di sama Cloud juga enak. Ya masih enak. Ditabrak juga dia punya dash ability. Yap. Mungkin bisa jadi ke arah Bruno dulu sekarang diambil. Pilihan terbaik dari yang tersisa. Yap. Karena kalau diambil ya dipegang. Yep. Atau ada kejutan apa lagi nih? Tiba-tiba sebagai second pick
Ada cheese pick lagi kah? Tapi Ruby Oh, Goldland. oke. Udah lama gak ngeliat. Berapa lama kita tidak melihat Ruby di gold dan sekarang dibawakan Bigetron. Terakhir aku ingetnya Iron Shiki season lalu sih. Tapi seenggaknya Ruby ini juga bakal bisa ngeganggu dan gak mudah digeng sama Fanny. Ya. Ini berarti mereka punya badan. Oh, pantas mereka pakai Masha. Biar damage-nya Biar ada damage-nya, bener. Pak Pulung sampai ternganga-nganga. Saya tidak menyangka itu keluar di sini hari ini. Bener. Tapi bagus banget pilihan buat Bigetron ya. Cloud-nya akan terhentikan nih dengan Ruby. Wow. Tapi bisa nggak mereka emang mempertahankan awalnya gitu loh? Ya awalnya yang lumayan berat. Apalagi kan kita berikan Povius juga. Yap. Ruby ngedash, pasifnya ngisi lompat nanti dia. Oke, itu dia. Game pertama menjadi milik Bigetron dan game kedua masih terbuka kesempatan untuk RRQ dan Bigetron itu sendiri akan menjadi milik siapa? Game kedua akan menjadi game terakhir untuk di match kedua kali ini. Jadi langsung saja tanpa berlama-lama, EPL Arena kita berangkat menuju ke game yang kedua. Oke, Ruby Goldland. Biasanya kalau kita ngelihat di season lalu ya, Ruby Goldland ini benar-benar mengandalkan adanya hyper carry di jungle. Iya bener. Biasanya Link. Ya dan ini mereka punya damagernya ini bakal masuk dari EXP. Iya. Oh, EXP dan jungle. dan zamannya Roger Iya bener. Iya kan Roger Link hyper carry kan? Yang assassin ya. Iya. Dan sekarang ini mengandalkan ke arah Joy. Joy. Ada juga EXP-nya ya nanti. Yap. Dan Ruby ini akan bertahan saja. Eman. Yap, Ya jarang-jarang lah kita lihat Eman main Ruby. betul. Ya muncul juga untuk Ruby Gold. Padahal kalau zaman-zaman dulu ya, eksperimen untuk bermain di Gold itu kan ada banyak ya, gak cuma Ruby. Yap. Ada si Pakito juga sempat ada. Iya Pak kita Gold ya. Pakito Gold. Fighter Goldland lah. Betul. Nah ini nih, Lux sekalinya masuk keluarnya bisa apa enggak gitu loh. Ya ini lumayan susah sebenarnya buat Luke di awal-awal. Ketiban monumen. Ya dipukul. Ketiban monumen landmark gitu ya bener. Pukul monumen. Agak susah tapi Anafel. Oke, ini dia Anafel hadir guna untuk bisa mengatakan damage-nya tapi di tempat yang berbeda. Moreno masih sempat untuk bisa menyelamatkan diri dan Hazel kehilangan cukup banyak HP di dalam tubuhnya. Ya pertukaran damage yang terjadi ya, tapi belum ada first blood sejauh ini. Sementara kita tahu sebenarnya untuk Cloud juga landingnya agak susah ya, ketemu sama marksman lain, apalagi ini ketemu sama fighter yang punya lifesteal. Ya ini lebih ke Eman yang akan menunggu juga kan, cuman nge-hold dia. Dan item pasti sama-sama jadi. Tinggal nanti untuk tim besar seperti apa peran dari Eman juga. Widih, bloknya. Tidal strike. Ya tapi asuransi late game untuk Bigetron juga mereka minim banget loh. Tapi kalau jadi nih ya, lu punya 2 item aja udah sakit banget. Iya sih. Udah sakit banget dan targeting dia pasti ini langsung ke Fanny ya sih. Siap. Tapi midnya benar-benar utility lagi ya. Main ke arah Cushinnya, ini bakal susah untuk ngunci ke arah Fanny-nya. Cuman ya mengandalkan sisi power dari Eman tentunya untuk mengganggu pergerakan dari Hazel. Tapi 1v1 situation bahkan di area top lane pun Blazing Duet memang terpaksa harus dikeluarkan. Ya, itu gak bakal pulang sama sekali buat Betul. Eman. Eman lupa pulang hari ini. Ya. Si Hazel ternyata ya, wah Fanny dapat turtle. Oke, Fanny dapat total yang pertama. Tidak ada setup yang begitu signifikan yang dilakukan oleh pemain dari Bigetron dan sekarang coba lihat di bagian bawah Lukia sendirian. Dijebak, bahkan Rincia pun sudah hadir. Lukia tidak akan kuat lagi. Ya, Yap. 3 versus 1 ya. Cuman kayaknya kalau misalkan 1v1 kayak tadi Fanny dengan Masya, Berat buat Fanny. berat buat Fanny. Tadi Berat udah buat hampir Fanny. tumbang soalnya Hazelnya juga. Yes, dan itu item belum jadi, baru Yuri Hammer sebenarnya. Yap, di tempat yang berbeda. Hei, sedikit lagi tersisa. Setelah Rincia masih bertandingan satu reload tapi tidak untuk waktu yang lama karena Anafel pun menjadi korban di dalam pertemuan tersebut. Hazel mencoba untuk bisa kabur ke tempat yang jauh lebih aman, tapi Idoknya mengejar pergerakan dari Moreno. Saat ini terakhirnya Idok pun masih bisa bertahan dan juga kabur ke tempat yang lain. Itu pada ini dia, Moreno menjadi korban pula. Ada BMI dikeluarkan dan Pin terus-terusan memberikan backup dari rekannya. Tapi Hazel kembali hadir Oh, sudah bisa Hazel. mengatakan David dan sakit banget shutdown. Di mana Luke sudah menunjukkan eksistensinya. Itu juga I'm offended tapi gak berhenti Dairan. Waduh, satu terakhirnya Tyron. Bisakah dia menyelamatkan diri? Satu terakhirnya dan tidak bisa. Wow, lama banget Dairan walaupun Indian dirinya harus tumbang. Tapi Eman yang hadir di dalam satu buah teamfight I'm offended. Ngebuat dari Hazel akhirnya mendekap dan juga menerima damage dari Luke. Yap, jangan lupa itu dia Luke-nya yang bisa join team fight. Luke punya damage dan EXP damager, jungle damager juga, dan utility hanya akan berkutat di seputar dari Ruby, Hylos bersama dengan Chusin.
Jadi ini agak sedikit tertukar untuk Bigetron, tapi secara konsep mereka masih tetap sama. Dan Luke jangan sampai dibiarkan punya BOD ke depannya. Heptasis first, second item BOD, bahaya banget untuk Masha. Waduh, langsung digaruk ya begitu. Oke. Tapi sepertinya Dairan tidak ingin menyerah. Dairan akan memberikan balasan di mana sekarang. Ada pergerakan dari Hazel, tapi Hazelnya malah menjadi cara utama satu terakhirnya Hazel. Hampir saja Luke berhasil langsung dituntaskan dengan sangat baik oleh Dairan. Ya kan? Oke, diangkat lagi, ditarik lagi ke belakang. Bisakah Dairan mempertahankan diri, tapi terlalu berat sepertinya untuk dua player. Yang dimiliki oleh Bigetron dibantinglah sudah. Bahkan real world manipulation bola jadi dikeluarkan begitu saja. Ada satu lagi dengan pergerakan begitu indah. Anapel masih berputar-putar, tapi tidak bisa di depan dari Hazel. Karena sedikit lagi Rich pun menjadi korban, bahkan Moreno-nya masih bisa menyelamatkan diri. Ini Moreno juga lama banget ya bisa bertahan. Tarik ulur gating power. Dimiliki oleh Chusin. Ya, sangat-sangat sustain untuk Chusin di mid-nya, Toy. Waduh, digaruk tuh. Oke, Toy. Dalam keadaan yang sangat tidak baik. Namun sekarang Hazel kembali hadir. Dan Luke-nya pun berhasil diamankan. Wow, beserta dengan Eman. Iya, dan bahkan Toy-nya balik lagi dengan Battle Mirror Image. Mempertahankan outer turret di tengah. Dan bahkan point kill dan juga turtle ini akan menjadi milik RRQ kembali. Ya, cukup sayang sih tadi karena dari Luke dan juga Eman mereka berada di tengah ya dan harus terkena damage dari turret juga sehingga mengakibatkan mereka tumbang. Kalau damage output, ini Luke harus farming dulu. Satu item dulu lah, minimal ada Hepta baru join team fight. Yap. Oke, dan ini udah mulai sulit ya, di distract terus-terusan dengan adanya Toy yang sudah menjalankan lane-nya juga, dia ngedorong terus. Dan Hampir. flicker ya, Rins punya refleks flicker yang tepat sehingga Emo Vendetta gagal untuk bisa dilepaskan dulu karena Rins. Ya, ini suspensifannya panjang ya dari tadi. Banget. Dari Dairon yang bisa ngembalin time, terus Moreno-nya juga ternyata punya extra shield dari Crimson Beacon. Iya, Idoknya juga nge-heal. Waduh, oke, by one sekarang sedikit lagi. Bisakah Hazelnya bertahan karena energinya sedikit lagi. Masih. Susah ya ngejar Fanny itu susah banget pastinya tanpa adanya Sisi. Sehingga Hazel walaupun HP-nya tadi udah mulai tergerus dia masih bisa selamat. Sementara, Burst Pathway. Aduh, itu udah luar pathway. Pin udah akan megangin ke arah satu player, tapi ada satu lagi Tsunami Slam dikeluarkan sedikit dan Didok udah berhasil dihancurkan, bahkan sekarang Ravenless dibuka. Tidak ada hasil baik dari satu Blazing Duet tersebut. Ya dan Masha ini masih 2 BOD gitu gak sih? Waduh, ketangkep pasang nih Hazel. Oke. Hazel masih bisa pergi. Ya, kan biasanya satu BOD. Satu ya? Tapi kalau mau full BOD juga bisa. Yang penting ada Heptasis ya buat di awal-awal. Yap. Wah, di tempat yang lain tuh ada 1v1 situation dan Toy. Wow. Ya, Anapel dengan Starlium-nya ya modalnya ternyata cukup memberikan damage dan sehingga Toy juga gak bisa balik lagi ke Battle Mirror Image. Bahkan Flicker pun ditahan karena kayaknya lumayan sia-sia. Ini yang bahaya Masyanya, siapa yang mau stop nanti? Sekalipun yang ada yang ditabrak antara Toy atau Hazel langsung instant. Bisa di pick off dan sedang menuju ke BOD tadi ya. Legend Sword juga sudah selesai, Heptasis ada buat Luke. Oke. 1000 gold sekarang dipegang sama RRQ. Sebenarnya nggak terlampau jauh ya. Namun kalau memang bermain dengan waktu lagi nih, sama-sama punya PR tersendiri. Masha dan juga Cloud. Ya. Kalau dibawa lebih lanjut ke late game ya, Cloud pun kayak susah buat lawan Masha. Tapi kalau ada Winner Breaker Waduh, bisa. itu dikeroyok dong. Coba lihat Dairannya sendirian, tapi ada real world manipulation pun nanti bisa memberikan sebuah backup dan juga Blazing Duet. Sakit banget dan Pin menjadi korban pula di tempat tersebut di mana Eman dia. Namun Toy kali ini menjadi korban pula. Rich dalam keadaan yang sangat sekarang. Dairan mendapatkan perlakuan yang sama. Ya, tapi tadi lihat Anapel yang masuk ke dalam satu buah turret. Yep. Dia ngejar ke belakang. Tapi ya belum dapetin point kill juga dan Anapelnya masih selamat dan sekarang dikejar. Waduh, dikejar dong 1v1 situasi by one lagi. Hazel masih ingin lebih. Hazel mencoba untuk bisa mengejar ke arah dari Anapel tapi terlalu licin. Oke. Masih loh ini, oke. Cari. By one, ini dia Hazel masih shutdown. What? Unstoppable by Hazel. Dikejar, dicari sampai ke inti bumi. Benar Jordan, lihat di ganking sekarang Waduh, Luke ya. sekarang Luke-nya bisakah dia bertahan? Luke-nya sendirian. Tidak akan sanggup dan sakit banget. Wow.
Ini targeting yang mahal ya. Yep, Ternyata Hazel sendiri pun dia mampu. Walaupun tadi Anafel gocek-goceknya sejauh itu loh. Itu Hazel kalau udah target lock katanya. Wah udah selesai. Ya tapi Daira diangkat terus-terusan itu player. Yap, ini dia sedikit lagi real one manipulation. Sementara sekarang ada Daira menjadi korban pula. Sementara itu dari Lordnya berhasil diamankan. Wow. Dari adu mekanik ya, dua jungler muda. Tapi lihat Anafel. Lanjut. Yap, ini dia pergerakan dari Anafel. Mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah Purple Bomb dan berhasil. Berhasil ya. Iya berhasil untuk didapatkan juga bensin dari seorang Fanny. Ini udah mulai dicuri. Walaupun memang Lord bisa didapetin sama RRQ di area top lane. Tapi seenggaknya ada pertukaran yang hampir bisa dilakukan juga sama Bigetron yang cukup worth ya. Ya pasti cukup aman ya nanti. Jadi untuk pergerakan Fanny agak tersendat ketika mengawal Lord ini. Atau 3 lane push, Toy juga kelihatan cukup bebas. Yap. Golnya bakal dipegang Danto jauh ya. Karena memang secara untuk defense-nya Eman hanya akan menjaga saja untuk area dia agar ya sama-sama jadi item lah istilahnya. Ya. Dan ini kepecah fokus gak sih? Dua split push power gini, Fanny Cloud. Manikot, lumayan berat ya. Wah, Hazel datang lagi. Hey, ada low and order tadi. Pas banget. Ih, itu lihat kena Rhythm of Joy sekali itu kesetrum. Hilang sepertiga HP-nya Hazel. Yep. Tadi juga mendaratnya ini ya, pas banget ya depannya si Vic. Yap. Apalagi dengan Fanny yang sekarang ya, yang lebih ke mengandalkan juga untuk durability. Yes. Jadinya kayak untuk 1v1 kayak tadi lebih sustain. Untuk ngejar. Ya kalian dari item Hazel juga dia punya Rose Gold tadi untuk Iya. item yang ketiga. Respect ya. Respect hybrid juga lah untuk build-nya anti cuirass untuk next item buat Hazel. Jadi ya dengan Fanny yang sustain juga, makanya tadi dia ngejar-ngejar juga oke aja. Yes. Apalagi kalau secara damage kan memang Anafel udah unggul banget kan, udah ada Holy Crystal juga tadi, udah bahkan ada Wishing Lantern-nya juga. Tapi ya kalau adu durable tetap aja Hazel punya kemenangan dengan adanya Rose Gold Meteor. Ya, yang bahaya sebenarnya dari gold gain ya buat RRQ. Karena itu dipegang dengan si Hazel. Terus juga ada Cloud-nya nih, ada Toy. Ya. Dan bener aja ya, ini menjadi debut untuk Ruby di Gold Lane season ini setelah terakhir kali digunakan MPL Edit 14 oleh Aaron Shiki. Wah, hati-hati menang atas BTR, iya mereka merasakan ya untuk bagaimana powerfulnya mungkin untuk Ruby Gold Lane sekarang. Yes, dan look akhirnya item kedua yang dicari BOD selesai. Ini dia udah bisa join team fight atau berusaha untuk mencari kill colongan solo pun bisa. Bisa. Asal dapatnya itu ke Toy atau ke Hazel yang Tapi- lagi jalan sendirian. Iya, masalahnya dari tadi lu gak ketemu sama yang sendiri kan. Dan dia yang di-ganking 3 orang. Iya makanya. Ini agak berat itu. Yap, itu yang terjadi selalu. Oke. Tapi ya kembali tenang kali ini. Belum terlihat lagi ada inisiasi karena 30 detik menuju ke arah Lord yang ter-enhance. Great push lagi-lagi menjadi sebuah PR tersendiri bagi Bigetron karena kita tahu bagaimana power dari Cloud dan juga Fanny nih yang nge-distract terus-terusan. Ya, tapi Cloud Fanny nggak bisa jalan sendiri kalau ada look yang ngebayang-bayangin Aha. juga. Yap, wah ini dia. Nah ini, Mereka akan bertemu sesaat lagi. hati-hati ya. Dan satu wave minion akan segera dihilangkan oleh Luke. Ya, mereka ragu-ragu juga ya, hati-hati banget juga. Iya. Hazelnya juga nggak nongol dan memilih untuk bermain safe dulu. Sementara Lord sekarang sudah spawn. Meskipun Luke memang punya damage yang besar ya, tapi kalau dari ganking kayak kena 2, kena 3 kan bisa gerak juga. Waduh, reward progression sebuah adanya satu pencegahan yang dilakukan tapi sekarang Lordnya berhasil diamankan pula dan daerah menjadi korban pula dengan satu lagi Glow Spanway dikeluarkan. Waduh, mereka berusaha untuk bisa kabur dari tersebut tapi ternyata untuk kali ini berhasil menangkap karena satu play dan sekarang dengan satu pergerakan lewat Tsunami Slam tadi hampir saja. Lagi-lagi Dairen berkorban ya untuk memberikan rekan-rekannya space untuk langsung secure menuju ke arah objektif Lord yang jatuh kembali ke tangan dari RRQ. Ya, dapat lore-nya tapi mereka lagi dikunci juga untuk pengambilan dari buff ya. Yang disecure oleh Bigetron. Dewi sakit banget dan Didok tidak akan kuat menahan bagaimana damage yang bisa dihasilkan dan sekarang pergerakan Awas, dari Hazel Hazel. mencoba untuk bisa mengejar tapi Hazel terlalu berbahaya karena masih berkumpul pemain dari Bigetron. Tapi ini benar-benar dari Bigetron mereka nggak punya hero yang punya range jauh. Yes, jarak dekat semuanya. Iya. Tapi Bigetron mereka juga mengincar front to back dan mereka cukup kuat loh. Untuk hero tebal kan bisa dimakan Masya. Tebal bisa, tipis bisa, tinggal bagaimana mereka masuk jangan sampai mereka yang terpick off. Oke. Waduh, oke. Oh, digesek sekali nah satu baris. Sekali, hey, dicoba lagi, Awas, dihajar, diserang balik oleh Luke. Deg-degan ya, kita yang deg-degan ya lihatnya ya. Karena ini juga menjadi sebuah buying time di saat Lordnya coba untuk di clear terlebih dahulu, tapi tidak dengan inner turret yang sudah mulai dihancurkan. Hanya tersisa satu inner turret di arah top lane-nya.
Sementara dari Atomization juga, ini bakal menuju ke arah BOD kedua atau mau ke Malefic nih? Ya, Malefic bisa sih. Kalau mau main penetration juga. Yep. Ya unggulnya hanya di EXP ya, karena memang EXP di sini ada damager. Tapi Lord, ya cukup cepat sebenarnya. Kalau mau di clear juga tadi. Blood Wings buat Rins. Oke, kabar gembira ya, extra shield pasti. Tapi, RRQ mereka harus bisa mainin lane jauhnya. Atau split push. Iya. Mereka punya dua potensi itu sih. Betul. Tinggal pilih aja siapa yang mau di backup. Mau yang mana ya? Atau mau main 2-1-2 juga. 2-1. Berat sih kalau Berat ya, atau 3-2 berarti ya. FF, itu dia. Pertempuran terjadi. Ada satu lagi tsunami slam tadi lihat, tapi Idoknya Toinya. sendirian. Idok tidak ada bola damage. Namun saya berhasil dihancurkan pula sementara Hazelnya berhasil mendapatkan ke arah Anabel. Tapi Dairan sendirian. Dairan Wah, yang looknya. benar-benar dikeroyok. Bisakah Dairan menyelamatkan diri? Dan tidak bisa kali. Tapi Rins ada look di belakangnya penyisakan. Hazel sendirian. Bigetron mengamuk. Tuh, tapi lihat Hazel. Oke, ini dia Hazel mencoba untuk bisa membalaskan apa yang terjadi. Wah, masalahnya kalau di teamfight yang benar-benar all in commit kayak tadi, Bigetron punya keunggulan tersendiri loh. Ya, itu zoning yang bagus banget tadi. Luke yang buka ngejar toynya yang langsung tumbang juga. Dan dikejar-kejar belakangnya. Rins juga dikejar dengan Luke. Wah, Hazel nggak bisa masuk sembarangan. Itu sakit banget langsung kayak begitu. Tapi Bigetron, tekanan yang mereka lakukan juga ini santai dulu. Sabar dulu. Sabar dulu. Iya, mereka nggak mau yang terlalu terburu-buru. Karena kayaknya mereka akan butuh bantuan juga Lord yang akan sudah hadir. Tapi masalahnya RRQ juga mereka sudah kehadiran dari 4 pemain mereka yang tadi sempat nyetel. Ya, jangan lupa nih ya. Dengan game time yang semakin sering bertambah. Iya. Akan masuk ke wilayah Bigetron. Oke. Dan masih fokus dulu ya untuk farming. Sementara sakit. Oh, Aduh, sakit bocor banget. sih. Aduh, bocor sudah itu Vinnya. Iya, kita tahu ya Cloud. Cloud. Attack speed, basic attack aja dan sekarang goldnya udah mulai tarik-menarik. Yap. Dan Tinggal juga- bagaimana mereka nih Iya, dari setup Lordnya. Lordnya juga ditarik-menarik. Iya. Oke. Dairan akan pergi ke arah mana? Sementara sekarang Finn yang benar-benar harus peran badan sekarang. Ada reward main pasar itu kalau ada Dido. Bahkan Rins pun menjadi korban dan Dairan. 3 player mendadak hilang dari RRQ. Si Lord menjadi milik dari Bigetron. Dan Fotonya Toy dikejar. ada Luke yang mengejar. Selesai. What? 4 pemain hilang dan misalkan Hazel sendirian lagi. Oke, Hazel sendirian. Lagi dan lagi. Beberapa pemain dari RRQ benar-benar dihukum. Dan sekarang Hazelnya diusir sampai ke dalam dari base-nya sendiri. Bisa Hazel bertahan karena sekarang dengan 1 wave minion. Base-nya. Mereka berfokus. Mereka berusaha untuk bisa memecahkan pertempuran. Dan base-nya pun hancur. Tapi base-nya 2-0. Dan pengkububan Counter Raja sudah ditemukan. Kemenangan yang mereka dapatkan diruntuhkan. Bukan sekedar merah, tapi mereka marah. Win streak 6 dipecahkan dengan hasil 2-0 tanpa balas. Bigetron menemukan chip terbaru dengan begitu ganasnya. Cheese pick 2 kali. Mereka bawakan dengan begitu baik. Yap, mengejutkan pastinya ya. Dan kita melihat pemain-pemain dari Bigetron. Mereka saling sinkron satu sama lain. Apa yang mungkin tidak kita saksikan dari Bigetron sebelum-sebelumnya.